Pertanyaan pertama ada di nomor 82 ya. Saya mau bertanya, 1 bulan sebelum PKWT berakhir kita dipindahkan ke PT lain. Apakah itu salah satu trik agar perusahaan tidak membayar uang kompensasi? Wow. Di PT yang baru juga sama. 1 bulan sebelum habis kontrak kita dipindahkan lagi ke PT yang dulu. Dioper-oper ya. Kita dioper sana sini, Pak. Kayak bola. Baru saya mau bilang, dia udah nanya tuh. Miris banget jadi outsourcing. Padahal yang punya perusahaan masuk 10 orang terkaya di Indonesia. Wow, inisialnya ya begitulah. Katanya si singkong dari sini, saya nggak ngerti. Itu Pak pertanyaannya. Yang pertama. Baik juga. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua, Pak Abi. Jadi ini ceritanya si penanya ini ada di perusahaan outsourcing ya. Setiap 1 bulan sebelum habis kontraknya dia dipindahkan ke PT lain, dia ke outsourcing lain. Ya kan? Apakah ini salah satu trik agar perusahaan tidak membayar uang kompensasi? Bisa jadi. Bisa jadi ya Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah trik mereka untuk supaya tidak bayar uang kompensasi. Meskipun sebenarnya trik yang dilakukan ini, kalau ini memang maksudnya triknya adalah seperti itu, ini adalah trik yang saya bisa sebut trik yang salah. Bukan sekedar salah ya, trik yang ngawur ya, dan nggak bermanfaat. Kenapa? Karena trik ini trik 1 bulan sebelum habis kontrak dia dipindahkan dengan harapan karena belum 1 tahun dia nggak dapat uang kompensasi PKWT. Itu sama sekali tidak punya efek apa-apa, karena ketentuan kompensasi PKWT itu tidak mengatur minimal 1 tahun, Pak. Ya. Itu tidak mengatur minimal 1 tahun loh Bapak Ibu. Di ketentuan tentang kompensasi PKWT, ini sorry ya, saya sambil ketik-ketik di TikTok. Ya. Jadi di aturan tentang kompensasi PKWT, di sana disebutkan bahwa uang kompensasi PKWT wajib dibayar pada saat PKWT berakhir. Kemudian rumusnya yang disebutkan bahwa 1 tahun masa kerja itu 1 bulan upah. Jadi itu rumusnya. 1 tahun masa kerja itu 1 bulan upah. Kalau dia kurang dari 1 tahun prorata, lebih dari 1 tahun juga prorata. Jadi kalau misalkan dia 6 bulan, ya berarti setengah bulan upah. 1 tahun berarti 1 bulan upah. 1,5 tahun berarti 1,5 bulan upah. Begitu. Jadi nggak ada disebutkan bahwa minimal kerja harus setahun baru dapat uang kompensasi PKWT. Itu nggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karyawan, kalau mendengar ada perusahaannya atau oknum tertentu yang menyampaikan bahwa uang kompensasi PKWT baru bisa didapatkan setelah bekerja 1 tahun berturut-turut, itu salah. Ya. 100% salah. Ya. Jadi jangan dipercaya ya. Jadi lihatlah ke PP 35 2021, di sana ada pasal tentang uang kompensasi PKWT dan di sana disebutkan dengan tegas. Ya, jelas. Ya, memang trik ini ada, bisa juga trik ini dipakai di samping untuk uang kompensasi, bisa juga trik ini dipakai untuk ini Pak Abi, supaya tidak bayar cuti tahunan. Ya. Kan cuti tahunannya mungkin di perusahaan itu berlakunya setelah bekerja setahun dapat 12 hari. Nah, dia sengaja supaya nggak dapat nggak mengeluarkan cuti tahunan atau tidak membayar uang cuti tahunannya, maka sebelum 1 tahun dia putuskan. Nah, pertanyaannya apakah dia tidak mendapatkan cuti tahunan kalau ini arahnya kepada trik cuti tahunan? Ya. Jangan salah, di dalam UCK termasuk juga ada, seingat saya ada salah satu putusan Mahkamah Konstitusi waktu zaman Undang-Undang 13 bicara tentang outsourcing. Di sana ada disebutkan bahwa kalau outsourcingnya berganti, kan karyawan outsourcing yang lama, yang berada di pekerjaannya yang tetap ada, itu akan diutamakan dan akan menjadi karyawan di perusahaan outsourcing yang baru, kan begitu ya? Kurang lebih begitulah ceritanya.
Kemudian ada kalimat berikutnya dalam putusan MK itu, dan seingat saya sudah diakomodir dalam PK, disebutkan bahwa masa kerja tetap berlanjut, Ya. tetap diperhitungkan. Artinya kalau masa kerja tetap diperhitungkan, maka andaikan nih perusahaan A, ini si Denny baru di karyawan outsourcing, kemudian masa kerjanya baru 11 bulan, kemudian dipindah ke perusahaan B dengan harapan tidak perlu membayar, tidak perlu dikeluarkan uang cuti tahunan yang 12 hari. Begitu di bulan ke-12 dia di perusahaan B, kemudian masuk bulan ke-13, pertanyaannya apakah masa kerja si Denny menjadi awal lagi 1 bulan? Enggak, karena masa kerja yang berlanjut berarti masa kerja Denny sudah berlanjut, sudah 12 bulan dan sekira lebih, sehingga kepadanya punya hak atas uang cuti, uang cuti terhadap cuti tahunan maksudnya. Ya, kalau itu diuangkan berarti ya harus dibayarkan. Jadi begitu. Sehingga trik-trik seperti ini kita harus berhati-hati, teman-teman karyawan juga harus sangat paham. Kemudian teman-teman serikat pekerja juga harus tahu bahwa trik-trik ini adalah trik-trik yang saya sebut sebagai trik omong kosong saja. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Buat perusahaan atau oknumnya yang melakukan kegiatan seperti ini sama dengan menabung masalah. Ya. Menanam masalah. Ya, jadi cepat atau lambat Bapak Ibu semua nanti perusahaan seperti ini akan rugi sendiri, karena pada saat itu karyawan bangkit atau serikatnya ada yang paham tentang hukum, kemudian mereka akan tuntut, begitu dia dimenangkan oleh pengadilan maka karyawan yang lain semua akan ikut menuntut, ya, habislah perusahaan. Begitu kurang lebih Pak.